Alhamdulillah, sudah seharusnya kita semuanya bersyukur dan bersolawat kepada Nabi karena kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Bulan suci Ramadan dikatakan juga bulan keberkahan, Syahrul Mubarak, bulan keberkahan, karena di sana kita menjadi jiwa-jiwa yang taat, jiwa-jiwa yang terus meningkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, tujuan daripada kita puasa Allah sampaikan di dalam Al-Baqarah 183, yakni agar kalian bertakwa. Tentu buah dari puasa adalah takwa, ya. Selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri orang bertakwa? Yang pertama, cirinya adalah dia takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia menjauhi dengan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada enggak, ya, kalau orang itu dikatakan bertakwa ketika dia mengaku dirinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia enggan menggunakan hukum-hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia melaksanakan sholat, ya, melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah haji. Namun dia menolak dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Bukan takwa namanya. Ketika dia berekonomi masih menggunakan ekonomi yang berbasis riba. Bukan takwa namanya ketika dia korupsi, dia berzina, kemudian dia mengumbar aurat, mengabaikan urusan kaum muslimin. Dan tentunya bukan takwa namanya ketika dia masih memisahkan aturan Allah dengan kehidupannya. Tidak mengakui Allah mengatur kehidupan manusia. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada kisah yang sangat menarik, ya, yang kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepada kaum muslimin pada waktu itu, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu menjadikan para pendeta dan para rohib mereka itu sebagai Tuhan selain Allah, ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 31, ya. Kemudian datanglah Adi bin Hatim, ya. Waktu itu dia ingin masuk Islam, ya. Agamanya sebelumnya adalah agama Nasrani, tapi dia ingin masuk Islam. Dia tanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ya, kami orang-orang Nasrani, ya, kami tidak pernah menyembah pendeta, kami tidak pernah menyembah rahib-rahib kami." Rasulullah kemudian menyampaikan kepada Adi bin Hatim tadi, "Bukankah para pendeta dan rohib kalian itu menghalalkan yang Allah haramkan?" Kemudian Adi bin Hatim menjawab, "Iya betul Rasulullah, benar. Maka itulah bentuk dari penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala." Teman-teman semuanya, kalau hari ini kita lihat bahwa kita tidak pernah menyembah pendeta dan tidak pernah menyembah rohib, tetapi hari ini kita dipaksa oleh penguasa, dipaksa oleh pemangku wakil rakyat, ya, dengan aturan-aturan yang dibuat oleh akal manusia, ya, yang jelas bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipaksa berpolitik dengan politik demokrasi, sistem demokrasi yang bukan dari Islam, ya. Nah, untuk itu kita seharusnya menjadi, setelah kita puasa, kita buahnya adalah takwa, bukan sekuler, ya, bukan memisahkan agama dengan kehidupan. Kita yakin bahwa ketika negeri ini ingin mendapatkan keberkahan, maka harus diterapkan Islam secara kafah. Semakin berkah, yakin diterapkan Islam secara kafah. Demikian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.